Ada satu pertanyaan besar yang sering bikin orang debat panjang. Kalau blockchain bisa bikin orang transfer uang langsung tanpa bank, apa artinya bank-bank yang ada saat ini bakal hilang? Pertanyaan ini bukan cuma iseng ya, tapi serius banget. Karena blockchain udah terbukti bisa merubah cara orang nyimpen, ngirim, dan bahkan mengelola aset. Jadi kalau selama ratusan tahun bank itu pusat keuangan dunia, apa mungkin blockchain bisa bikin sistem itu runtuh? Nah, di video ini kita akan ngulik bareng-bareng biar kita ngerti sejauh mana blockchain bisa ganggu atau bahkan ngegantikan perang bank di dunia ini. Biar kita sama-sama nyambung dulu. Pertama, saya mau jelasin dulu, blockchain itu apa sih? Blockchain itu teknologi pencatatan digital yang tersebar, atau biasa disebut sebagai distributed ledger. Jadi, bukan ada di satu server pusat saja datanya, tapi disimpan di banyak komputer sekaligus. Setiap transaksi dicatat di blok, lalu blok itu nyambung ke blok sebelumnya. Makanya disebut sebagai blockchain. Keunggulannya adalah data yang ada di blockchain hampir mustahil dirubah tanpa persetujuan semua jaringan. Itu bikin sistem menjadi sangat transparan, aman, dan nggak tergantung ke satu pihak, termasuk bank. Menurut World Economic Forum di tahun 2023, 10% dari GDP dunia diprediksi bakal disimpan di blockchain pada tahun 2030. Ilustrasinya gampang gini, kalau biasanya kamu titip uang di bank biar aman, di blockchain kamu bisa titip langsung ke jaringan. Jadi kamu nggak perlu lagi pihak ketiga buat jadi penengah. Sebelum kita jawab apakah bank bakal hilang, kita harus tahu dulu sebenarnya fungsi utama bank apa. Bank itu ibarat jantung dari sistem keuangan. Mereka simpan uang, kasih pinjaman, jadi perantara transaksi sampai ngatur likuiditas negara lewat bank sentral. Menurut data Bank for International Settlements di tahun 2023, nilai transaksi harian yang diproses sistem bank global bisa tembus 5 triliun dolar. Jadi peran bank itu bukan main-main. Mereka bukan cuma tempat tabung doang. Gambarannya gini, kamu punya uang cash di rumah, itu aman buat kamu sendiri. Tapi kalau semua orang simpan uang di rumah, ekonomi nggak jalan. Bank itu yang ngumpulin dana masyarakat, lalu nyalurin ke bisnis dalam bentuk kredit. Jadi kalau bank tiba-tiba hilang, ekonomi bisa lumpuh. Blockchain sendiri dibilang bisa jadi pengganti bank, karena punya fitur utama desentralisasi. Dengan kripto, orang bisa transfer uang lintas negara tanpa perlu bank koresponden. Transaksinya bisa lebih cepat, murah, dan transparan. Contohnya nih, menurut data Chain Analysis di tahun 2022, transaksi lintas negara pakai kripto bisa hemat biaya sampai 70% dibandingkan transfer bank tradisional. Apalagi di negara-negara berkembang yang banyak penduduknya dan nggak punya rekening bank. Blockchain bisa jadi solusi buat inklusi keuangan. Ilustrasinya nyata banget. Jadi ada buruh migran di Filipina yang kirim uang ke keluarganya lewat Bitcoin. Kalau lewat bank, biasanya kena biaya transfer sebesar 10%. Tapi dengan blockchain, biayanya jauh lebih kecil dan lebih cepat sampainya. Tapi blockchain bukan tanpa masalah. Pertama, regulasi. Banyak pemerintah di dunia saat ini masih ragu karena takut blockchain itu dipakai buat pencucian uang atau pendanaan ilegal. Kedua, volatilitasnya. Nilai kripto itu bisa naik turun gila-gilaan, beda sama uang fiat ya, yang lebih stabil karena dijaga bank sentral. Menurut laporan IMF pada tahun 2023, sekitar 60% negara di dunia masih melarang atau membatasi penggunaan kripto. Jadi kalaupun blockchain bisa jalan, tetap butuh kerangka hukum dan pengawasan. Jadi kalau digambarkan tuh seperti ini, blockchain itu ibarat mobil balap super cepat, tapi jalannya itu belum ada aturan lalu lintas. Kalau dipakai sembarangan, bisa berbahaya. Jadi meskipun potensinya besar, tetap butuh yang namanya pengaturan.
Nah, jangan kira ya bank cuma duduk manis. Bank-bank besar sekarang juga lagi mencoba untuk beradaptasi dengan blockchain. Banyak bank sentral yang lagi kembangin central bank digital currency. Nah, ada data nih dari Atlantic Council di tahun 2024 nunjukin lebih dari 130 negara lagi eksperimen bikin mata uang digital. Contohnya nih ya, Cina udah nyoba digital yuan di beberapa kota besar. Tujuannya jelas, ngambil teknologi blockchain, tapi tetap dalam kontrol bank sentral. Jadi bukan berarti blockchain menghapus bank, tapi bank justru bisa pakai blockchain buat perkuat posisi mereka. Jadi seperti gambarannya kayak gini, ada teknologi baru dan bank itu kayak seperti dinosaurus besar. Kalau mereka cepat adaptasi, mereka bisa berubah jadi dinosaurus yang modern dan masih relevan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah blockchain beneran bakal menghapus sistem bank dunia? Menurut saya, jawabannya lebih ke arah koeksistensi alias jalan bareng. Blockchain mungkin bakal ambil alih sebagian fungsi, terutama transfer lintas negara dan penyimpanan aset digital. Tapi fungsi besar lainnya, kayak pemberian kredit, pengendalian inflasi, atau stabilitas moneter, masih sangat butuh bank. Menurut laporan World Bank di tahun 2024, adopsi blockchain lebih realistis dipakai buat melengkapi, bukan menggantikan bank. Jadi ke depan, mungkin kita bakal lihat sistem hybrid, sebagian pakai blockchain, sebagian tetap di bawah bank tradisional. Ini seperti kayak email ya, email ini nggak bikin kantor pos hilang, tapi kantor pos jadi punya fungsi baru. Sama juga seperti blockchain, mungkin nggak akan menghapus bank, tapi bikin bank memiliki peran yang berubah. Jadi kesimpulannya gini, blockchain punya potensi besar untuk ganggu sistem bank dunia, tapi kemungkinan besar nggak bakal sepenuhnya menghapus. Bank masih punya peran vital yang nggak gampang digantikan, terutama soal regulasi dan stabilitas ekonomi. Pelajaran pentingnya nih, teknologi baru bukan berarti langsung menghapus yang lama, tapi seringkali bikin sistem lama harus beradaptasi. Blockchain bisa jadi pendorong bagi bank-bank di dunia ini buat berubah, jadi lebih cepat, lebih modern, dan yang paling penting nih, lebih murah. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat kamu. Menurut kamu, blockchain bakal beneran bikin bank di dunia ini hilang, atau justru bikin bank makin kuat karena dipaksa adaptasi? Tulis jawaban atau komentar kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Karena masa depan keuangan ada di persimpangan jalan ini, dan kita semua bagian dari ceritanya. Sampai jumpa.